tapi jangan di dalam azan ya. Yang saya persoalkan adalah azan itu kan ajakan sholat. Azan itu sendiri adalah ajakan sholat ya, atau penanda bahwa sholat sudah tiba kan. Baik. Ya sudah, biarkanlah itu, nggak usah dipolitisasi, tidak usah ditunggangi dengan kepentingan apapun. Itu ditampilkan dalam azan itu problematik, dan saya bilang itu jadinya counterproduktif buat Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh nggak salah. Yang jadi persoalan tim kampanyenya. Dan satu lagi stasiun televisinya. Stasiun televisi RCTI MNC itu seharusnya sadar bahwa itu ada dalam aturan KPI larangan tersebut. Itu ada rujukannya di dalam undang-undang penyiaran. Bagaimana mungkin mereka tetap menyajikan iklan semacam itu? Kalau tim kampanye Pak Ganjar nggak ngeh kali ya ada aturan semacam itu, saya ngerti juga sih. Ya barangkali emang karena mereka nggak belajar. Kalau misalnya KPU sekarang bilang kita nggak bisa, atau Bawaslu mengatakan bahwa kami nggak bisa menegur itu karena belum masa kampanyenya masa kampanye belum tiba, ya itu wajar, memang itu semua wajar. Yang jadi paling masalah menurut saya, yang paling perlu dipermasalahkan adalah stasiun televisi yang menyiarkannya dan tim kampanye yang membuat, yang merancang, yang memasang iklan tersebut di dalam acara azan. Itu menurut saya yang jadi persoalan. Baik, Bang Guntur Romli, tim kampanye dari Pak Ganjar Pranowo disentil oleh Bang Ade Armando. Gimana? Kemudian juga disebutkan bahwa tampil di azan semacam itu malah jadi kontraproduktif, Bang Guntur Romli. Kami tidak tahu terkait dengan soal azan itu, tidak tahu menahu. Makanya kita sebut itu bukan bagian dari kampanye. Bukan kampanye politik, bukan kampanye capres, bukan kampanye pilpres. Itu kampanye pribadi Pak Ganjar untuk ngajak orang sholat. Jadi itu. Nah, jadi kalau memang persoalannya itu adalah televisi tersebut, ya silakan Anda protes ke sana. Tapi juga harus fair dong. Apakah Anda juga melihat ada stasiun televisi yang lain juga memproduksi hal yang sama? Kenapa hanya Pak Ganjar yang Anda kritik? Ya, itu kan pertanyaan di situ. Nah, kemudian juga saya lebih suka dan mendukung ya pernyataan Kiai Khalil Nafis tadi yang membedakan antara politik identitas dan identitas politik seseorang. Ya itulah hak pribadi seseorang untuk mengekspresikan, menampakkan bahwa dia memiliki nilai-nilai akar, nilai agama, nilai suku, nilai budaya, yang itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kita tegaskan bahwa soal azan Pak Ganjar itu kita tidak mau tahu menahu ya, soal bukan bagian dari tim kampanye, bukan dari tim partai politik, kami tidak tahu menahu soal terkait itu. Jadi jangan ditarik ini ke persoalan politik, ke persoalan kampanye. Oke guys ya, ini masih terkait dengan kemunculan Pak Ganjar Pranowo di azan yang disiarkan dalam televisi guys ya, dan itu menimbulkan kegaduhan atau polemik ya di masyarakat kita. Dan salah satu yang mengkritik keras terkait dengan kemunculan Pak Ganjar di azan televisi ini adalah Bang Ade Armando guys ya. Terus terang guys, saya ini adalah pengagum dari Bang Ade Armando ya, dan saya sendiri juga bingung sekaligus sedih juga ya melihat salah satu channel favorit saya yakni Cokro TV, di mana para hostnya ini pencar guys ya, karena mempunyai pilihan ataupun pemikiran yang berbeda-beda guys ya. Dulu Bang Ade Armando dia berada di Cokro TV, tapi setelah itu sekarang dia sudah tidak lagi di Cokro TV, dia sudah membuat channel sendiri guys ya. Dan dia bergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia. Dan dalam statement Ade Armando yang dia kritik itu adalah tim kampanye dari Pak Ganjar, termasuk juga Partai PDIP. Ya. Dia sangat masif juga untuk menyerang Pak Ganjar Pranowo. Ini kan membuat kita jadi bingung ya. Pak Ade Armando ini sebenarnya berada di barisan mana? Apakah berada di barisan Pak Prabowo? Karena beliau juga dalam beberapa statementnya terlihat sangat membela Pak Prabowo ya. Di sisi lain menyerang tim kampanye ataupun partai PDIP. Kita jadi dilema sebenarnya Bung Ade Armando ini berada di pihak atau barisan yang mana guys ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan saja suara dari para netizen berikut ini. Jadi jelas sekali ya bahwa Ade Armando posisinya bukan pendukung Ganjar Pranowo. Sekarang dia sudah menyatakan dia merasa lebih nyaman lagi bersama Prabowo Subianto. Hak Anda, kami hormati. Jadi ya sudah, berhentilah pakai kata-kata saya sayang sama Ganjar, saya ini Ganjar, tapi menyerang.
yang jelas-jelas saja. Anda sudah tukar kulit seperti kadal atau seperti ular gitu kan, kulit sudah berganti, sekarang sudah nyaman di lain hati. Jadi nggak usah lagi sandiwara, akuin saja saya pendukung Prabowo Subianto. Itu lebih jantan dan kami lebih hormat. Oke, berhenti sandiwara, berhenti main sinetron, cukup ya, begitu saja. Tapi jangan di dalam azan ya. Yang saya persoalkan adalah azan itu. Saya ngestik videonya Ade Armando. Ade Armando penjilat ya, jadi kadrun penjilat. Oh, Nggak ingat kamu itu waktu ada demo para kadrun, kamu terluka parah, malah lu tuh mau mati kalau nggak ada keamanan, kalau nggak dilarikan ke rumah sakit, lu mau mati waktu itu. Apa lu nggak sakit hati sama gerombolan kadrun itu? Oh, sekarang lu tuh penjilat jadi kadrun. Ade Armando, sekarang lu membuli Pak Ganjar, nyinyir, ngikutin kadrun, nyinyir. Otak lu udah cuci sama radikal. Kenapa lu panas? Pak Ganjar sholat azan di masjid, kenapa lu panas nyinyir? Emang Pak Ganjar seorang azan itu menggunakan politik identitas, itu beda. Kalau orang azan ya azan aja, kalau politik identitas itu di dalam masjid itu ceramah menggunakan politik identitas, ceramah seperti Anies Baswedan tuh, namanya politik identitas. Pak Ganjar itu cuman hajan buat masyarakat sekitar situ. Apa salahnya buat Pak Ganjar? Ade Armando, pakai otak yang cerdas. Apa otak lu tuh udah error waktu diantam sama kadrun itu? Jadi lu tuh otaknya error. Boleh kamu mendukung Prabowo, tapi otak lu tuh harus cerdas. Mana yang buat politik, mana buat yang azan. Itu beda. Lagian seorang agama muslim itu tidak ada melarangan untuk azan, tidak ada, bebas siapa aja yang mau azan di masjid. Itu boleh. Kenapa lu setelah Pak Ganjar azan lu nyinyir, panas? Apa kadrun itu seperti itu otak lu? Kenapa lu nggak mati aja biar nggak seperti ini? Kayaknya damai keadaan lu tuh. Nggak usah panas. Di dalam masjid itu bebas, siapa aja yang bisa azan biasa, bebas di dalam masjid itu. Pak Ganjar loh cuman azan, udah azan ya udah, sholat ya udah pulang, nggak ada menggunakan politik identitas. Harus otak adus waras, harus cerdas berpikirannya, apalagi lu tuh apa sih, orang pinter, harusnya otaknya juga ikut pinter gitu ya, jangan bodoh. Biar kamu bully Pak Ganjar, biar kamu nggak suka Pak Ganjar, tapi tetap dukungan saya itu Pak Ganjar, karena Pak Ganjar itu nomor 1 yang terbaik buat bangsa Indonesia, buat NKRI. Pak Ganjar itu orangnya baik dan sopan santun, dari pembicaraannya itu Pak Ganjar yang sosok presiden nanti di tahun 2024. Nggak ada selain Pak Ganjar. Mana junjungan lu, Prabowo? Jalannya aja udah sempoyongan mau jadi calon presiden. Mikir, Ade Armando. Diobatin dulu tuh junjungan kamu, biar nggak parah penyakitnya tuh.
Kalau ngomong tuh yang bagus, soal junjungan saya itu Pak Ganjar itu orang bagus, orang cerdas. Emang lu tuh panas sama junjungan saya itu panas. Karena beda sama junjungan lu tuh Prabowo itu. Beda jauh. Karakternya tuh beda jauh. Kalau junjungan lu tuh hanya kenapsuan. Gagasannya tidak jelas. Apa yang prestasinya apa si Prabowo. Kenapa saya harus memilih Mas Ganjar? Pertama, Mas Ganjar tuh dekat dengan semua orang. Kedua, Mas Ganjar tuh hampir mirip dengan Pak Jokowi, di mana beliau yang datengin warga, datengin adik-adiknya, keluarganya, datengin warga rakyat. Dan Mas Ganjar tuh membumi. Tutur kata dan perhatiannya juga kita merasa jadi lebih dekat. Kita merasa kayak terwakili. Nah, satu lagi, untuk industri kreatif, Mas Ganjar paham betul, karena beliau langsung main sendiri. Main dari saat orang-orang belum main, dari saat pejabat-pejabat belum main, beliau udah main sosmed. Dan menurut saya, itu cara dia mengikuti zaman, bukan menceritakan dirinya, bukan pencitraan, tapi dia mengikuti zaman, karena memang zamannya udah harus ke sana. Dan siapa yang tidak mengikuti zaman terlambat, tertinggal, udah goodbye. Jadi saya tetap memilih Mas Ganjar. Thank you Mas Ganjar sudah bisa bersama-sama dengan kami, anak-anak industri kreatif, khususnya musik. God bless you Mas. Pilpres 2024 ini mudah-mudahan mulus nih ya. Kenapa saya bilang mudah-mudahan mulus nih? Karena saat ini yang pegang tiket itu kayaknya cuma Pak Ganjar doang nih. Karena partai beliau tuh nggak perlu koalisi. Partai yang lain tuh pasti perlu koalisi. Sementara koalisinya itu masih mungkin pecah di tengah jalan. Koalisinya Pak Prabowo apa mungkin bisa bertahan sampai Oktober pas sampai pendaftaran. Koalisinya Pak Anies juga apa mungkin bisa bertahan. Kalau nggak bisa bertahan dua-duanya, Pak Ganjar sendiri yang punya. Nah repot tuh. Pak Ganjar punya semuanya segalanya. Bisa nggak punya lawan, jadi cuma lawan kota kosong. Nggak mungkin kan kalau lawan kota kosong, presiden lawan kota kosong. Jadi secara politis dan secara kepartaian dan segala macamnya Pak Ganjar ini udah paling unggul. Jadi makanya saya pikir kita harus dorong nih Pak Prabowo dengan Pak Anies harus maju. Jangan berantem terus di dalam gitu loh. Cool aja kayak Pak Ganjar gitu biar sama-sama maju gitu. Jadi bisa ada presidennya nanti. Paham nggak? Oke, memang dari ketiga capres ini guys ya, yang saya lihat yang paling tenang, paling cool, paling kalem adalah Pak Ganjar Pranowo guys. Nah, ini keren banget nih ya. Ketika para sopir truk itu mendaulat Pak Ganjar sebagai Bapak Truk Nasional, Bapak Truk Nusantara, wah itu luar biasa itu. Siapa sih yang nggak tahu ada pungli jembatan timbang? Setan aja tahu itu ada pungli. Sistemnya juga bejat itu, udah tahu itu semua orang gitu ya. Kepala daerah juga tahu, tapi nggak ada yang berani bertindak. Beliau bertindak di luar dugaan semua orang. Di Batang ya, jembatan timbang Batang berlanjut menjadi efek snowball, bola salju ya. Akhirnya oleh kementerian setelah dipanggil Pak Ganjar, dia diskusi, ditutup jembatan timbang se-Indonesia. Konsekuensinya itu tanggung jawab masing-masing barangkali di jalanan. Dia tinggal di sub dengan polisi itu mengontrol bagaimana overloading biar tidak terjadi di jalanan. Yang paling penting sarangnya itu udah dibakar habis itu. Luar biasa kan ya. Nggak ada yang berani bertindak seperti itu. Nah sekarang akibatnya apa? Revitalisasi dan reformasi jembatan timbang setengah terjadi. Udah 4 tahun nih nggak jalan-jalan juga itu reformasi jembatan timbang. Mungkin nunggu Pak Ganjar jadi presiden itu baru itu reformasi jembatan timbang terjadi bener-bener itu. Gue yakin banget itu. Wah salut banget gue saksi hidup bagaimana beliau itu melakukan perubahan, reformasi dan perbaikan yang mendasar. Benar-benar gue saksi hidup. Salut ya, karena semua kepala daerah itu hampir tahu itu kasus yang terjadi jembatan timbang. Salut Pak Ganjar, salut banget itu. Lur, segi lagi rame ya, lagi rame gara-gara muncul Pak Ganjar nang TV ngajak sholat, terus nang kono Pak Ganjar wudu mlebu masjid. Nah, iki ribut lagi apa maning barisan sing ora seneng. Wah, bahasane metu.
Ano Pak Ganjar politik identitas lah, estetek bengek lah ya. Oke, sengertiku sing jenenge politik identitas gue siji. Misalkan anak calon gue nang jero masjid, dheweke malah kampanye, ngelek-ngelek calon dia, ngomong bahwa pribadi ini dheweke sing paling apik. Nah, gue salah siji politik identitas. Terus mbiyen pernah ana mengatasnamakan ulama, ijtima ulama, bahwa memutuskan si A adalah calon presiden yang diusung oleh hasil ijtima ulama. Nah, nangkono bahwa masyarakat Indonesia yang muslim yang tidak mendukung hasil ijtima ulama berarti dia tidak membela umat Islam. Nah, gue nangkono juga salah satu yang dinamakan politik identitas, menggunakan kepentingan agama untuk sesaat, kan seperti itu. Jadi nek Pak Ganjar kur wudu, ngajak sholat, nang kono Pak Ganjar ya ora perintah kon nyoblos awake dheweke, ora ngomong apa-apa. Lah masalahnya nang endi? Kok gini pada kepanasan nih gitu ya. Kan gari mikirnya gampang bae, gari capres liane gari gawe pada kaya Pak Ganjar, rek misar ili, terus jaluk mari sing duwe TV nyung ditayangna kayak Pak Ganjar kayak salat, wudu. Lah ini gampang, kepenak kayak gitu ya. Urus ribut-ribut, Pak Ganjar ngajak kebaikan iki, ngajak ayu pada waktunya salat, ayu pada salat. Kan kayak gue seperti itu sedulur ya. Jadi santai bae, pilpres kie santai bae, ora usah pada pecucuan, ora usah ana iklan kie, ana tayang kie dia terus ndedak kepanasan. Santai bae santai. Seperti itu. Seperti sedulur, semoga sedulur sehat selalu, merdeka. Nek dipimpin ketiga kalinya teko PDI meneh, puluh tanah Jawa didol. Olahe wong PDI kedua, satu kedua iku sapene dodol negara. Ping telu wong Jawa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat perkembangan politik sekarang di Indonesia. NU sudah sekian puluh tahun mengumandangkan lagu Ya Ahlal Watan, Ya Ahlal Watan. Bahkan akhir-akhir ini 10 tahun terakhir ditambah dengan kekuatan NKRI harga mati. Ternyata wakil NU telah berteman dengan orang yang tidak pernah Ya Ahlal Watan, dengan orang yang tidak pernah mengatakan NKRI harga mati. Bahkan mungkin bisa saja temannya itu akan mengganti ideologi yang lain. Teman-temanku sekalian, Jawa Timur, Jawa Tengah, kantong-kantong NU Jawa Barat dan seterusnya, pikirkan itu. Pikirkan betul. Kenapa? Loh, gak bahaya tak? Wakil presiden punya kekuatan apa? Kalau sudah punya presiden yang katanya sering mengkhianati temannya, apa yang bisa diperbuat? Tidak takut ditelikung tak? Tidak takut dikhianati tak? Kok cuman bisa hanya ambisi saja ini yang diinginkan. Ayo, saya NU, saya PKB, tapi maaf, untuk pemilihan presiden saya lebih suka memilih orang sejenis Bapak Presiden Joko. Maafkan Kiai Haji Gus Muhammad Muhaimin Iskandar, saya tidak memilih Anda. Takut gak bahaya tak? Assalamualaikum. Gak bahaya tak? Jadi Bapak ini PKB guys ya, beliau juga NU, tetapi beliau sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Caimin bahwa beliau tidak memilih Caimin, melainkan memilih yang sejenis Pak Jokowi. Kira-kira kalau sejenis Pak Jokowi ini siapa guys ya? Hey Pak Ganjar, jadi presiden rekomendasi Pak Jokowi ya? Iya. Emang yakin bisa beresin Indonesia? Wadah saja jadi wadaw. Iya. Emang yakin panggilan dari hati bukan panggilan dari ibu? Iya. Iya. Boleh Bapak jadi presiden, tapi jangan niruin selera humornya, belusukannya. Jangan mau dikendali. Dikendali kan Pak Jokowi pernah belusukan di sana. Iya, emang pernah.
Jadi bad mood. Feel down. Maksudnya feel down. Dari tim netral. Hei Pak Ganjar, kapan jadi presiden sampai masuk video klip azan ya? Iya. Ini lo anakmu? Iya. Tinggal yang satunya lagi nih. Senggol dong. Timur Tengah Selatan kami bersama Ganjar. Ini di NTT guys ya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mau lihat calon pemimpin yang dicintai rakyatnya. Nih, yang seperti ini. Ya, perpisahan Pak Ganjar 5 September di Jawa Tengah. Seluruh rakyat Jawa Tengah, ya, seluruh masyarakat Jawa Tengah itu hadir, datang. Ya, luar biasa memang Pak Ganjar Pranowo. Setelah Pak Jokowi, Pak Ganjar Pranowo. Begitu juga Pak Jokowi ya. 2024 ini mau habis masa jabatan beliau. Kita doakanlah Pak Jokowi selalu sehat dan pengganti Bapak Insinyur Joko Widodo, Pak Ganjar Pranowo, bisa melanjutkan programnya Bapak Insinyur Joko Widodo. Tongkat estafet yang bisa meneruskan hanya Pak Ganjar Pranowo. Merdeka sampai gepeng tetap banteng. Asik. Tongkat selanjutnya yang bisa meneruskan Pak Jokowi menurut Om ini adalah Pak Ganjar Pranowo guys. Saya mendukung Mas Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024 dan saya akan mengampanyekan beliau dan saya akan berupaya sekuat tenaga memenangkan beliau untuk menjadi presiden terpilih 2024 nanti. Karena dari banyak atau beberapa calon presiden yang muncul, hanya satu Mas Ganjar yang berani bersikap tegas menyatakan akan menolak kelompok intoleran, apakah itu HTI, FPI dan sebagainya. Dan hanya satu-satunya Mas Ganjar Pranowo yang berani bersikap. Saya belum mendengar capres lain berani menyatakan secara tegas menolak kelompok intoleran. Tetapi yang saya lihat malah menunggangi dan berselancar mengharap dukungan dari kelompok-kelompok ini. Karena memang mereka nyata ada. Dan mereka diharapkan menjadi elektabilitas. Kalau saya, jelas tidak boleh tangan kananmu memegang merah putih, tetapi tangan kirimu bergandengan dengan kelompok intoleran memegang bendera yang lain. Hanya satu Mas Ganjar saat ini yang berani tegas tangan kirinya memegang merah putih. Di kanannya merah putih dan di kirinya juga merah putih. Tidak ada cerita lain. Kaum intoleran adalah musuh kita bersama. Wow, kaum intoleran adalah musuh kita bersama guys ya. Tidak boleh tangan kirimu memegang merah putih, tangan kananmu memegang bendera yang lain ya. Kiri kanan harus memegang bendera yang sama, yakni sang saka merah putih. Pak Ganjar Pranowo pernah bilang beliau tak pernah takut dengan hantu berbentuk apapun, entah itu kuntilanak, sundel bolong ataupun noni londo. Beliau lebih takut ketika harus dihadapkan dengan istrinya. Itulah sebuah tindakan dan perilaku yang menunjukkan seorang laki-laki sejati, bosku ya. Tapi lek kon dadi wong lanang semena-mena, kasar, arogan karo bojomu, koniku lanangan banci, lanangan jancui. Jadi seorang suami itu harus bisa melindungi dan mengayomi seorang istri, bosku. Itulah laki-laki sejati. Ya. Kita dari mana Mas? Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Ini ujung kulon. Ujung mana itu? Ujung kulon. Pandeglang ujung. Ya Pandeglang juga. Iya. Oh iya. Peta paling ujung. Iya. Ini kawan kita dari Pandeglang, Banten. Iya, siap. Capresnya siapa Mas? Mas Ganjar dong. Mas Ganjar itu keren. Keren. Bisa ngangkat kearifan lokal. Itulah luar biasa kan. Salam buat Pak Ganjar. Oke sip, di dalange wartaya wonge Ganjar Pranowo ini. Cuman saya belum putih, masih sedikit lagi putihnya. Sama Mas Ganjar berarti ya. Siap. Oke sip, makasih banget matur nuwun Mas. Sami. Jauh dari mana tadi? Dari Pandeglang. Pandeglang, Banten. Luar biasa kan? Ya. Matur kesuwun. Halo teman-teman aku di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Saya ingin mengajak atau mengimbau untuk teman-teman semua
jangan golput di 14 Februari 2024. Nah, saya ingin mengajak semua teman-teman aku untuk memilih Pak Ganjar. Nah, untuk saat ini pilihan terbaik hanya Pak Ganjar. Pak Ganjar nanti yang akan meneruskan segala program-program Pak Jokowi yang belum terselesaikan dan akan mempercepat semua pembangunan Indonesia maju ya guys. Nah, saya minta untuk teman-teman, ayo bersama menangkan Pak Ganjar di 14 Februari 2004. Merdeka. Klaim-klaiman politik yang memalukan menurut gue zaman sekarang ya, berebut Pak Jokowi. Pak Jokowi ke Pak Prabowo lebih ini, Pak Jokowi ke Pak Ganjar lebih ini. Udahlah. Bapak Presiden itu nggak perlu ngeklaim gua dukung siapa, semua didukung ya. Kalaupun pada akhirnya lebih ke Pak Ganjar Pranowo, itu wajar saja. Mereka itu satu wadah, satu partai ya. Masa iya mau membangkang sama ketua umum? Bukan berarti karena Bapak Jokowi itu menghargai ibu ketumnya, lalu kalian bilang petugas partai. Belum pernah terjadi petugas partai menjadi presiden ya kan? Hanya Ibu Megalah yang bisa menjadikan anggotanya atau yang kalian sebut petugas partai itu menjadi presiden. Dan selama ini kan kasihan kalau ketua umum mencalonkan diri menjadi presiden nggak terpilih, itu lebih malu lagi, ya kan? Masa kalah sama petugas partai? Jadi gini deh ya, jangan kalian itu kayak orang norak gitu. Kita milenial juga ngelihatnya ini kampungan banget ya berebutan Pak Jokowi gitu loh. Udahlah. Kenapa? Ketar-ketir. Iya, the next Pak Jokowi hadir dalam bentuk Bapak Ganjar Pranowo. Kami putra dan putri Indonesia yang ada di Taiwan. Oh, di Taiwan guys. Saya bersumpah, saya berjanji akan mempertahankan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya berjanji, saya bersumpah akan memperjuangkan, akan mendukung, akan memenangkan Ganjar Pranowo, Presiden Republik Indonesia 2024. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa DPR-nya? Ganjar Pranowo. Merdeka! 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 Oke bos, akan saya sebutkan satu saja prestasi Ganjar. Di antara ketiga capres yang akan maju di Pilpres 2024, hanya Mas Ganjar Pranowo yang belum pernah dipecat bos. Anies Baswedan ketika menjadi Menteri Pendidikan direshuffle, diberhentikan atau dipecat. Prabowo Subianto ketika menjadi Danjen Kopassus tahun 1998 diberhentikan bos. Di antara ketiga capres yang akan maju, tentu Ganjar yang selama hidupnya dalam berkarir belum pernah dipecat bos. Itu hanya satu prestasi Ganjar bos. Kalau saya mau menyebutkan prestasi-prestasi Ganjar selama memimpin di Jawa Tengah, banyak sekali bos. Satu hari nggak bakal selesai, karena Ganjar memimpin Jawa Tengah syarat akan prestasi. Lalu apa prestasi junjungan kalian? Apakah suatu prestasi menjadi Menteri Pendidikan di reshuffle, diberhentikan atau dipecat? Berkarir di militer lalu diberhentikan atau dipecat, itu bukan prestasi bos. Yang namanya prestasi selalu mulus dan sampai masa baktinya selesai atau pensiun bos. Ganjar belum pernah dipecat. Jelas di antara ketiga capres tersebut, Ganjar yang bersih dan belum pernah dipecat bos. Oke bos, sampai ketemu 2024 bos. Kalau junjungan lu kalah sekali lagi, dapat rekor muri bos. Oke, Ganjar belum pernah kalah dalam kontestasi apapun bos. Salam dari masyarakat Jawa Tengah bos. Merdeka. Nama saya Ganjar Pranowo, anak dari keluarga sederhana yang lahir di sebuah desa di Tawangmangu,
lereng Gunung Lawu. Bapak saya seorang pensiunan polisi, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Kami bukan dari keluarga yang berada, malah sebaliknya sangat-sangat sederhana. Dengan penghasilan yang sangat pas-pasan, orang tua saya berjuang lebih keras untuk bisa menghidupi keenam anaknya. Saya teringat betul bagaimana bapak dan ibu harus mengutang di warung Mbak Yarni untuk mencukupi kebutuhan dapur. Kami pun pernah diusir dari kontrakan. Bahkan kuliah saya hampir putus saat itu karena tidak ada biaya. Saya tidak pernah bisa melupakan momen-momen kenangan itu di hati saya. Oke guys, setelah mendengarkan dari masing-masing netizen ya memberikan pendapatnya ya, ada dua bagian tadi ya, soal Ade Armando, lalu yang berikutnya tentang Pak Ganjar Pranowo ya. Kalau untuk Bang Ade Armando ya itu merupakan hak politik beliau, misalnya beliau saat ini sudah dianggap berpindah haluan guys ya. Lalu kemudian terkait dengan kemunculan Pak Ganjar dalam azan televisi guys ya, seperti video yang saya reaksi kemarin, komentar-komentar dari netizen menganggap bahwa itu bukan merupakan bentuk politik identitas ya. Politik identitas adalah ketika di mimbar ya atau di dalam rumah ibadah dengan terang-terangan mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan capres atau pemimpin tertentu berdasarkan karena satu keyakinan atau satu agama ya. Nah itu baru dikatakan politik identitas. Sedangkan Pak Ganjar, beliau mengajak orang untuk mengingat atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya suatu ajakan yang bagus untuk kita sholat atau jangan lupa berdoa kepada Tuhan guys ya. Lalu yang berikut tadi saya mendengarkan berbagai suara dari netizen, ada yang dari Taiwan ya, dan juga ada yang dari NTT. Sudah banyak yang mendeklarasikan, menyatakan dukungan secara penuh kepada Pak Ganjar Pranowo ya. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa yang mampu atau yang menyerupai dari Pak Jokowi ini, yang akan meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi, itu adalah Pak Ganjar Pranowo ya. Apalagi Pak Ganjar Pranowo ini mempunyai rekam jejak yang bagus guys ya. Ada banyak prestasinya selama beliau menjadi gubernur Jawa Tengah. Lalu kemudian beliau ini satu-satunya capres yang tidak pernah punya peristiwa dipecat guys ya. Tidak punya masa lalu dipecat guys ya. Pak Prabowo pernah dipecat dari karir militernya guys ya. Lalu kemudian ada Pak Anies Baswedan yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan. Nah satu-satunya yang nggak pernah punya track record dipecat seperti itu adalah Pak Ganjar Pranowo ini guys ya. Lalu yang berikutnya, beberapa hari yang lalu guys ya, saya pernah membuat survei di komunitas channel YouTube saya guys ya. Dan saya tidak menduga, tidak menyangka ada sebanyak 16.000 responden guys ya. Dan lebih dari 70% menyatakan dukungan atau memilih Pak Ganjar ya. Hanya sekitar 11% kepada Pak Anies, lalu belasan persen juga ya kepada Pak Prabowo ya. Jadi hampir semuanya memilih Pak Ganjar. Apakah ini adalah sinyal bahwa Pak Ganjar yang nantinya akan menjadi the next Jokowi? Kita lihat saja nanti guys. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.